komunikasi bisnis lintas budaya menuntut sebuah perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya. Menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Menurut pengamat sosial, kegagalan dalam berkomunikasi lintas budaya menjadi pemicu utama. Yusuf merupakan seorang pebisnis dari Kupang. Suatu hari dia mendapatkan tawaran untuk bergabung pada sebuah perusahaan. Saat diinterview oleh HRD, Yusuf menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga membuat dia langsung diterima oleh perusahaan. Perusahaan tempat ia bekerja tersebut merupakan sebuah perusahaan besar yang didominasi oleh orang-orang hebat baik dari segi kinerja maupun bahasa mereka. Rapat pertama dengan seluruh karyawan dilakukan secara daring. Rapat dibuka oleh pemimpin perusahaan. Semua karyawan berkomunikasi dengan baik, tetapi tidak dengan Yusuf. Dia merasa sulit untuk memahami penyampaian dari karyawan lain karena penggunaan bahasanya yang terlalu tinggi, mengikuti tren bahasa sekarang, bahkan menggunakan istilah-istilah yang belum pernah Yusuf tahu dalam komunikasi tersebut. Hingga rapat selesai, Yusuf masih bingung dengan maksud yang disampaikan oleh teman kantornya dengan latar belakang Yusuf yang belum pernah keluar daerah Kupang. Setelah rapat selesai, Yusuf mengajak teman-teman sekolahnya yang dulu untuk nongkrong sembari menceritakan keluhannya melepas kebingungannya saat rapat tadi. Selamat siang, oh. Siang. Sorry, oh. Betelat. Iya, sama papa. BTW karena kerja nih, me dengar ada dapat tawaran bagus dari perusahaan. Iya, ini kita kan ikut kami rapat pertama toh. Dia juga bingung toh, soalnya dia juga pertama kali datang baru bisa mengerti hukum bahasa toh. Oh, ini komunikasi lintas budaya kok. Memang sih, lu harus lebih terbiasa dengan cara berbicara. Dalam komunikasi lintas budaya itu proses pertukaran informasi dalam konteks bisnis yang dilakukan antara individu atau kelompok dalam latar belakang budaya yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama. Ya, komunikasi ini kan mencakup aspek verbal dan nonverbal toh, yang pastinya di tiap daerah tuh dia beda-beda. Nah, dalam dunia bisnis nih, apalagi bisnis global nih, pasti kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif tuh sangat penting. Supaya terjadi kesalahpahaman antara sesama yang bisa merugikan hubungan bisnis profesional pastinya. Oke, jadi menurut beta tuh masalah yang lu alami itu tuh merupakan salah satu faktor dari itu masalah ini yang dari masalah untuk kegagalan dari komunikasi lintas budaya. Tapi menurut beta masalah yang satu tuh itu masih bisa diperbaiki dengan cara lu mempunyai adaptasi dengan cepat. Kan banyak juga, bukan cuma satu masalah itu ada juga masalah umum, masalah khusus seperti kayak cara bicara, gestur tubuh apa segala macam tuh. Nah itu tuh semua dalam dia punya umum toh. Ya. Jadi yang menurut beta yang tadi kesalahan tentang kayak seperti gaya bicara itu masih bisa diperbaiki. Lupa tahu. Dia yakin pasti bisa adaptasi dengan ini bahasa toh. Ya, apalagi kan lu harus belajar pakai bahasa yang sudah disepakati, kayak pakai bahasa yang sederhana dan jelas. Terus kalau misalkan lu perusahaan nih pakai bahasa asing begitu atau bahasa Inggris begitu, lu bisa pakai bantuan misalnya penerjemah. Nah itu tadi sedikit ilmu saya. Mungkin sih tadi aku banyak belajar sih, aku bisa beradaptasi. Itu ini pesan makan kok, kita selesai. Oh gitu.
Baik, mari kita lanjutkan diskusi tentang strategi pemasaran global. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Apakah Anda sudah menyiapkan laporan untuk proyek ini? Ya, saya sudah menyiapkan laporan, tapi maaf, saya sedikit bingung dengan beberapa istilah yang sebelumnya Ibu sampaikan, seperti sinergi funnel dan growth hacking. Bisa tolong jelaskan ulang, Ibu? Itu merupakan istilah yang sering kami gunakan di sini. Jadi mungkin setelah rapat ini saya bisa kirim dokumen pendukungnya. Bagus sekali Bu Ade. Bapak Yusuf, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas. Kita di sini untuk bekerja sama. Pak Yusuf, saya mendengar bahwa kamu mengalami kesulitan dalam memahami gaya komunikasi dalam tim kita. Memang komunikasi lintas budaya ini penuh dengan banyak tantangan. Benar Pak, saya merasa sulit mengikuti istilah-istilah baru dan terkadang bingung dengan cara kolega saya menyampaikan sesuatu tersebut. Oke, baik, saya paham. Memang dalam komunikasi perusahaan ini kami biasa menggunakan dua gaya bahasa komunikasi yang kita biasa menggunakan high contact dan juga low contact. Mungkin kamu bisa mencobanya dengan yang pertama dengan mengajukan beberapa pertanyaan klarifikasi. Yang kedua, bisa membiasakan diri untuk mencari istilah-istilah melalui catatan dan juga pencarian sendiri, dan juga memanfaatkan teknologi jika diperlukan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan belajar dan beradaptasi. Teman-teman, saya ingin klarifikasi tentang laporan minggu lalu. Saya melihat ada perbedaan pemahaman tentang prioritas proyek kita. Apakah kita bisa menyamakan pemahaman ini? Setelah saya pikir-pikir, fokus kita di sini bukan cuma tentang pengembangan produk saja, tetapi pada pemasaran juga. Terima kasih. Dalam rapat besar sebelumnya, saya menangkap bahwa pemasaran dan pengembangan harus berjalan bersama-sama. Bagaimana jika kita membuat jadwal mingguan untuk memastikan semua bagian terpenuhi? Itu ide bagus, saya setuju. Secara tidak langsung dengan cara itu kita dapat mengurangi kesalahpahaman. Ya, saya juga setuju agar semuanya itu bisa terorganisir dengan baik. Wah, Be dengar lu semua mulai terbiasa nih dengan lingkungan kerja. Betulah, Be juga belajar banyak tentang komunikasi lintas budaya. Be mentor juga bilang kalau untuk ini adaptasi itu harus penting. Terus Be juga mencoba memahami konteks budaya, budaya masing-masing toh. Wih, karena memang sih dalam ini bisnis global tuh kita harus pintar-pintar sih memahami budaya. Itu salah satu kunci untuk keberhasilan. Yap, betul sekali. Be juga sadar kalau pentingnya empati dan keterbukaan juga harus penting. Nah, betul sekali. Nah, ketong mau sukses kan pasti ketong harus belajar dari perbedaan toh. Betul sekali.